Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita telah bisa berkumpul di ruangan majelis guru ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, terus yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu majelis guru yang hadir di ruangan majelis guru ini. Baiklah Bapak dan Ibu, saya sebagai protokol akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan dari protokol, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian acara yang ketiga sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian pemaparan dari pemateri kita nanti. Baiklah, langsung saja kita ke acara kita yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yaitu akan dipimpin oleh Ibu Ernaliza. Kepada Ibu Ernaliza, waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Irwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan yang berikan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat kembali bersama di ruang majelis 01 Angkatan dalam rangka melaksanakan destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beberapa orang guru penggerak kita, calon guru penggerak kita yang nantinya akan menyampaikan pemaparan tentang budaya positif. Terusnya salawat dari salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan hari ini terima kasih kepada protokol yang telah memberikan kepada kami waktu untuk memberikan sambutan dalam rangka acara destinasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Di sini acara ini merupakan satu rentetan kegiatan atau bagian dari program guru penggerak, yang mana di sekolah kita terdiri dari 3 calon guru penggerak, di mana nantinya mereka berproses dalam mewujudkan cita-cita yaitu menjadikan pelajar yang memiliki budaya profil pada Pancasila. Di sini untuk kegiatan kali ini nanti ada 3 calon guru penggerak yang akan menyampaikan paparannya tentang budaya positif di sekolah kita di kelas maupun di lingkungan masing-masing. Semoga nanti dalam kegiatan ini dapat kita jadikan sebagai pedoman, sebagai tolak ukur, sehingga nanti apa yang mereka sampaikan bukan hanya sekedar seremonial belaka dan bukan hanya sekedar urutan kegiatan saja. Namun di balik itu mari kita ambil nilai positifnya dari kegiatan ini, yang mana nanti yang inti dari kegiatan ini adalah mereka menyampaikan bagaimana tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah kita, bagaimana siswa nanti menerapkan budaya positif di kelas yang dimulai dengan adanya
disiplin di kelas atau yang disebut dengan adanya kesepakatan di antara warga kelas. Mulai dari kelas yang disebut dengan kesepakatan di kelas tadi, dari kesepakatan kelas ini dapat dibawanya ke dalam lingkup yang lebih besar di sekolah kita, sehingga dari lingkup kelasnya diterapkan, dibiasakan, sehingga nanti menjadi terbiasa dan akhirnya menjadi kebutuhan bagi mereka. Bagaimana menanamkan positif, bagaimana menanamkan disiplin yang betul, sehingga yang istilahnya sekolah sekarang adanya kurikulum merdeka, ada diberikan kemerdekaan di dalam belajar. Bagaimana mereka tidak ada nanti tertekan di dalam pembelajaran, tidak ada hukuman, sehingga adanya kesadaran dari siswa tersebut, adanya kebiasaan yang positif, ya, adanya kebiasaan yang positif yang menjadi budaya bagi mereka, sehingga nanti sampainya di lingkungan rumah masing-masing. Jadi yang intinya tadi yang kami sampaikan, budaya positif ini akan kita laksanakan, akan kita budayakan di sekolah kita, mulai dari lingkungan kelas sampai lingkungan sekolah kita. Untuk itu nanti kepada teman-teman yang memaparkan, semoga nanti dapat kita pilih, dapat kita laksanakan. Untuk lebih luasnya nanti pemaparannya, marilah sama-sama kita ikuti yang baik sehingga dapat kita pahami, dapat kita laksanakan. Jadi kami ulang sekali lagi, kegiatan ini bukan hanya sekedar rentetan kegiatan, rentetan atau urutan kegiatan dari proses calon guru penggerak. Inilah nanti yang akan kita laksanakan, di mana sekolah kita merupakan salah satu sekolah penggerak yang harus tetap kita laksanakan dan kita jadikan sebagai model. Kita menjadi role model dari guru-guru terutama di lingkungan Kecamatan Rambatahan. Jadi marilah kita ikuti kegiatan ini dengan seksama dan dengan serius dan dapat diaplikasikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selamat berproses sehingga nanti dapat tercapai apa yang kita inginkan. Bila kita berbuat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah dua patah kata di hadapan kita bersama. Semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan bisa kita laksanakan hendaknya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke acara inti, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, penyebaran dan pemahaman tentang budaya positif, yang mana akan disampaikan oleh Ibu Damayanti. Kepada Ibu Damayanti, waktu dan tempat kami persilakan. Air beriak tanda dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita masih dapat hadir ke sekolah kita ini. Dan selawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di situ kita lanjutkan, kita akan ice breaking dulu kepada rekan-rekan yang lain. Silahkan untuk maju ke depan. Rekan-rekan yang lain silahkan maju ke depan. Kita membentuk lingkaran. Silahkan membentuk lingkaran. Tangan kanan di atas, tangan kiri diangkat sedikit. Oke. Di sini clue kita sekarang adalah menangkap Eli. Dengarkan instruksi dari pemateri. Konsentrasi, oke? Konsentrasi dimulai. Di sebuah desa hiduplah keluarga yang sangat bahagia. Keluarga tersebut mempunyai 4 orang anak. Anak yang sulung bernama Eli. Oke. Kita lanjut. Di sini butuh konsentrasi ya. Anak kedua bernama Ella, anak ketiga bernama Elo, anak keempat bernama Edu. Eli disuruh orang tuanya untuk pergi ke
pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun bukan menuntut, yaitu kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan. Kita lanjut. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan itu layaknya sebuah taman yang dimana merupakan sistem tempat untuk bertumbuh kembangnya tanaman beserta buahnya, serta tukang kebun yang rutin merawat dan menikmati hasilnya. Kita lanjut. Konsep Merdeka Belajar menurut Bapak Mendikbud Nadiem Makarim saat ini, Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita agar menjadi pribadi yang percaya diri dan berani dengan mencurahkan segala kreativitas dan inovasi sebagai individu maupun bagian dari kelompok. Karena sejatinya pendidikan itu bukan sebagai ajang untuk berkompetensi, yaitu tetapi sebagai wadah berkolaborasi untuk kemajuan atas kualitas pendidikan sekolah, bangsa dan negara Indonesia. Jadi di sini pendidikan itu bukan sebagai kompetensi, kita itu berlomba-lomba, bukan untuk mencari nilai, tetapi berkolaborasi kita dengan teman ataupun guru yang lain. Lanjut. Apakah Bapak atau Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Rekan-rekan yang lain, ada yang tahu apa itu budaya positif? Siapa yang bisa menjawab? Ibu Elnarisa, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada Ibu Elnarisa, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada berapa, Ibu? Ada 6, yaitu yang sering kita terapkan di lokal kita. Ya, sesuai dengan nyanyinya, yaitu pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita menerapkan itu di lokal ataupun di sekolah kita. Jangan hanya kita mengatakan profil pelajar Pancasila itu 6, tetapi tidak diterapkan. Seharusnya kita itu menerapkan profil pelajar Pancasila. Kita lanjut. Konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini ada permainan, yaitu Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Coba ambil pasangannya nanti masing-masing. Coba ambil pasangannya masing-masing. Ada di sana permainan
boleh dengan rayuan, boleh dengan umpuan atau misalnya kita kasih gula-gula. Pokoknya coba. Boleh ancaman, ancaman boleh. Dengan cara paksa ya. Oke. Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kempalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk. Udah tadi kita kerjakan kan? Udah. Jadi dari permainan itu siapa yang bisa membuat kesimpulan? Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari permainan kita tadi? Coba Ibu Hira. Coba. Posisi kontrol itu ya Ibu, kita tidak bisa memaksakan seseorang kalau tidak berasal dari keinginannya sendiri. Nah, contohnya dengan siswa kita memaksa siswa harus begini, harus begitu. Tetapi kalau tidak ada keinginannya, maka tidak akan terwujud. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Tira. Berarti semuanya dimulai dari diri kita. Kalau tidak ada kemauan dari diri kita, berarti posisi kontrol itu nanti tidak akan berhasil dia. Semuanya dimulai dari diri. Nah, yang selanjutnya adalah disiplin positif. Lanjut. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal itu tertuju pada kelima tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Lanjut kita kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Dan ada di sini kasus Ibu Sri guru kelas 6 sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelas bernama Rafa. Beberapa siswa datang dan mengatakan Rafa yang seringkali meminta bekal makan siang. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Sri, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang harus kita lakukan apabila ada siswa kita yang sering meminta jajan misalnya kepada temannya? Apakah kita langsung marah kepada dia? Iya, coba Ibu Elna Riza. Kalau saya sebagai guru, saya akan mengkonfirmasi dulu apakah benar seperti itu. Kalau perlu dicarikan temannya, apakah dia melihat seperti itu. Bukan langsung menjudge dia kalau inilah itulah. Belum. Kalau saya sebagai guru, saya mencari tahu dulu apa yang kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Elna Risa. Ya, betul yang dikatakan Ibu Elna Risa. Kita tidak boleh langsung menghukum atau misalnya langsung menuduh. Kalau misalnya si Rafa ini sering meminta jajan, kalau kita tidak menanyakannya langsung kebenaran apa yang terjadi antara Rafa dengan temannya. Ya. Jawaban kasus berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia itu, yaitu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Mungkin si Rafa tidak ada uang jajannya. Kita tanyakan kepada si anak tersebut. Atau misalnya, adapun uang jajannya dia merasa kurang. Jadi, kita tidak langsung boleh menuduh anak tersebut. Oke, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, motivasi perilaku manusia. Berdasarkan tangan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman itu bersifat satu arah. Kita sebagai guru berarti nanti apabila anak kita sedang bermasalah atau membuat masalah di lokal,
menghukumnya? Apabila kita langsung menghukumnya, berarti hanya pada diri kita. Anak itu tidak diberikan kesempatan untuk membuat alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, yang kedua, konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati dan bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di antara ketiga tersebut, mana posisi kita yang paling baik kita terapkan? Mana? Ya, coba Ibu Mira apa tadi? Ya, restitusi. Ketiga posisi tadi yang kita terapkan, kita sebagai guru, sebaiknya yang kita terapkan adalah sebagai restitusi. Posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Oke. Oke, coba kita lihat videonya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan patuh lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, berarti dia itu sebagai apa? Sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, kita lanjut posisi sebagai teman. Kita lanjut posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu.
Berarti di situ guru sebagai teman. Kita lanjut, posisi pemantau atau manajer dia. Monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Terus main games, misalnya Roblox. Setelah kita menonton video tadi, sekarang kita tanyakan pada diri kita. Posisi mana yang sering kita terapkan di kelas kita? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mana yang sering kita laksanakan atau kita lakukan kepada anak? Coba Pak Ronald, mana yang sering kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kementeri. Ya, kalau menurut saya yang sering saya lakukan di kelas saya itu jujur saja saya sering menerapkan itu penghukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Ronald. Jadi kalau Pak Ronald yang sering dia terapkan di kelas itu sebagai penghukum. Berarti kalau laki-laki gurunya ya sering dia menghukum anaknya. Kita tanya, kalau penghukum, bagaimana nanti anak tersebut? Apakah dia berubah atau bagaimana? Tergantung ya, tergantung. Oke, kita lanjut. Penghukum membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Semuanya tergantung pada peserta didik kita. Oke, kita lanjut. Lima posisi kontrol.
penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru berbuat yaitu menghardik, berarti penghukum itu menghardik dia, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan sebelumnya, pokoknya kita itu ibu kecewa atau misalnya yang lain-lain. Nah, yang lain selanjutnya teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang selanjutnya adalah pemantau, manajer. Selanjutnya yang keenam adalah menyepakati mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Selama ini kita membuat peraturan kelas. Setuju kita selama ini kita membuat peraturan kelas? Setuju kita? Selama ini kita membuat peraturan kelas bukan keyakinan kelas. Bagaimana? Oke. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru. Berarti kalau peraturan itu hanya sepihak. Tidak ada kesepakatan antara guru dengan murid. Itu yang dikatakan dengan peraturan. Tetapi kalau keyakinan ada kesesuaian antara guru dengan murid. Oke. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal atau umum. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif. Yang pertama yang kita lakukan adalah tanyakan pendapat murid. Kita tanyakan dulu apa pendapat murid atau masalah yang ada di kelas kita. Harapan kita kepada anak atau harapan kita kepada kelas itu. Yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Kelas impian seperti apa yang kita inginkan, sehingga nanti proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Ya, kita tanyakan berarti semuanya bermuara kepada peserta didik. Jangan kita yang menentukan. Lanjut, ambil kesimpulan dari ide-ide tersebut. Kita ambil kesimpulannya. Misalnya, tetapi kita tidak boleh membuat, atau misalnya kita tidak boleh, jangan nanti kita bikin kata-kata jangan kepada anak tersebut apabila kita ingin membuat keyakinan kelas. Jangan dibikin jangan membuang sampah sembarangan. Itu bukan keyakinan kelas. Tetapi sebaiknya apa yang harus kita buat kata-katanya? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya setelah itu ubah ide menjadi keyakinan kelas. Setelah kita mendapatkan keyakinan kelas, semua peserta didik yang ada di kelas kita menandatangani keyakinan kelas tersebut. Oke, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Kalau saya, keyakinan kelas 3A. Yang pertama adalah bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang kedua, bersikap jujur. Yang ketiga, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Yang keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang kelima, saling tolong-menolong. Yang keenam, hidup rukun dengan teman. Itu adalah keyakinan kelas 3A, berarti kelas saya sendiri. Itu keyakinan kelas yang saya buat bersama peserta didik. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini yang terakhir, sesi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jangan nanti langsung kita hukum anak itu. Kita langsung nanti memberikan ceramah yang panjang lebar sehingga nanti anak tersebut
tadi berarti kita itu sudah hebat, tidak? Kita lanjutkan. Segitiga restitusi yaitu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menyatakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah tidak apa-apa. Itu kata-kata, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kalau itu yang adalah menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga? Yang kedua, apa nilai universal umum yang telah kita sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini kasusnya. Sebenarnya ini adalah video, tapi karena waktu kita ya, kasus satunya yaitu siswa yang tidak mau melaksanakan piket kelas. Seorang siswa yang bernama Noval kemarin dilaporkan tidak mau melaksanakan piket kelas, padahal teman-temannya yang lain sudah melaksanakan piketnya karena pada pelajaran pertama mereka belajar pendidikan agama Islam. Nah, siswa datang ya, nanti kita panggil siswa tersebut. Jangan nanti langsung kita tuduh dia, kenapa kamu tidak melakukan piket? Apakah kamu tidak tahu kalau itu adalah jadwal untuk piket? Jangan seperti itu, kita tanyakan dulu. Kenapa tadi alasan dia tidak melaksanakan piket? Oke. Kesimpulan. Dari pemaparan saya tadi, siapa yang bisa membacakan kesimpulan dari pemaparan yang tadi? Coba Ibu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah menonton video pembelajaran Ibu Damayanti tadi, di sini kita bisa memperoleh kesimpulan budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada penciptaan visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid. Akan dibutuhkan dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Demikian kesimpulan yang diperoleh Ibu Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ita. Dan untuk sesi penutup, yaitu sesi refleksi kegiatan. Dari rekan-rekan sekalian, siapa yang bisa membuat refleksi dari kegiatan kita? Coba Ibu Mira Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba merefleksikan kegiatan yang telah berjalan dengan baik ini. Yang pertama tadi posisi kontrol guru, yang mana dengan diseminasi tadi saya bisa menangkap bahwa posisi kontrol ini sangat penting sekali bagi kita sebagai seorang guru, agar kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita tidak lagi melaksanakan menghukum siswa, menghardik atau bagaimananya gitu. Mungkin setelah mengikuti kegiatan ini, kami khususnya saya pribadi itu akan coba menerapkannya. Bagaimana seharusnya, di mana posisi kontrol guru itu yang tepat dilaksanakan sebagai tidak lagi sebagai penghukum atau sebagai teman. Jadi itu yang bisa saya refleksikan dalam kegiatan ini, Bu. Terima kasih. Demikianlah pemaparan saya mengenai diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan pada diri kita dan juga bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Saya sebagai pemateri, kalau ada kesalahan dan kehilafan yang dalam saya berucap, saya minta maaf kepada rekan-rekan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pemateri undur diri. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Damayanti yang telah menyampaikan cukup panjang lebar tentang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan di sekolah agar tercapainya tujuan pembelajaran dan terciptanya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya sebagai protokol undur diri, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.